Namaku Kim Chuan. Tahun baru Imlek ini, aku menghancurkan mobil pacarku. Semua ini berawal dari 1 jam yang lalu. Aduh, ini kan Kim Chuan. Di hari raya begini, nggak bawa mobil pulang. Iya, katanya di kota. Sukses dan keren ya. Kerja di bidang apa? Teknik biologi ya. Pulang kampung saat Imlek. Masih numpang motor 3 roda pamannya. Kalau aku nggak salah ingat, Xiao Chuan hampir 30 tahun, kan? Kok masih pulang sendiri? Bu, Xiao Chuan, lihat dirimu. Setiap tahun pulang, kondisinya begini-begini aja udah biasa. Pacar aja nggak bisa dibawa pulang. Muka ibumu ini ditaruh di mana? Paman, Yushan harus lembur. Perusahaannya adalah King Feng Group yang masuk 3 besar di provinsi. Perusahaan besar pasti sibuk urusannya. Memangnya kenapa? Apa semua omonganku mau kamu bantah? Kalian pacaran 3 tahun kan? Tiap tahun dia yang lembur. Ayahmu sudah lama meninggal. Ibumu hanya mengandalkanmu. Beberapa hal, jangan bohongi ibumu. Sudah, jangan banyak omong. Xiao Chuan, yang penting sudah pulang. Ayo, cepat masuk. Ya sudah, kalian berdua ibu anak berkumpullah. Aku duluan pergi ya. Ayo, nak, masuk. Apa? Pacaran 3 tahun gak pernah dibawa pulang? Lihat ibumu, Kim Chuan. Tiap tahun menyiapkan meja penuh makanan untuk calon menantu. Bahkan bikin angpau besar. Tapi kok tiap tahun gak kelihatan bayangan calon menantunya? Menurutku sih, kalau pria gak punya kemampuan, wajar saja jadi jomblo. Kalian sekeluarga jangan pura-pura lagi. Nomor plat ini. Ini kan mobilku. Mungkinkah Yushan ikut pulang? Dia mau kasih kejutan buatku, Andy. Tahu ini mobil apa? Lihat lambangnya. Maybach. Harganya lebih dari 100 juta rupiah. Makanya, memang Wangkai yang hebat. Pacar yang dibawa pulang cantik dan hebat. Kamu bilang mobil ini punya pacarnya Wangkai? Iya. Memang iya. Kita bertiga tumbuh besar bersama sejak kecil. Tapi perbedaan antar orang kok bisa sebesar ini? Kim Chuan, maaf ya. Hari ini perusahaan menugaskanku menemui klien. Aku nggak bisa ikut kamu pulang. Jangan-jangan kamu lembur lagi? Tiap tahun selalu begini, aku jadi susah jelasin ke ibuku. Kami yang kerja di bidang ini ya memang begini kan? Kalau nggak kamu pulang naik bus saja, mobil ini aku butuh buat ketemu klien. Benar-benar kamu, Yang Yushan. Kamu bohongin aku dengan kejamnya. Aku tambahin bebek buat kamu. Kenapa sayang? Nggak apa-apa, makan aja. Ayo coba bebek ini enak banget. Aku kupasin udang buat dia. Halo, kamu lagi di mana sekarang? Kim Chuan, bukannya udah aku bilang, aku lagi urusan penting. Kenapa kamu nelpon aku sekarang? Tahun ini mahar di keluargaku udah disiapin. Buat bahas pernikahan kita. Kamu yakin kamu lagi urusan penting? Jangan-jangan lagi makan malam tahun baru sama orang lain?
Aku nggak ada yang mau bilang ke kamu, kalau nggak ada urusan, aku tutup ya. Siapa itu? Makan aja nggak tenang. Telepon iseng paman, tante jangan dipikirin. Wah, hebat. Memang calon menantuku. Sangat luar biasa. Di perusahaan itu pasti banyak cowok yang suka ya. Paman ngomong apa sih? Aku bisa masuk King Feng Group, terima kasih banyak sama Wang Kai. Dia kepala departemen penjualan. Dalam pekerjaan bisa dibilang kakak kelasku. Di hatiku hanya ada dia. Di hatiku hanya ada dia. Lihat kan? Mereka itu baru cinta sejati. Aku ingat kamu sama Wang Kai. Selalu nggak akur. Bro, kali ini kamu kalah telak. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Dibilangin dikit aja langsung marah. Ini apa yang nggak mungkin? Dia udah bawa pulang. 3 tahun berturut-turut. Seluruh desa pada lihat. Ini masih bisa bohong? Apa? Qin Chuan. Aku lagi capek banget kerja belakangan ini. Benar-benar nggak bisa nemenin kamu pulang, ada proyek baru yang harus aku tangani. Apalagi pas tahun baru nggak boleh ditunda. Qin Chuan, urusan pulang sama kamu harus ditunda dulu. Maaf ya, Yushan, Qin Chuan. Maaf ya, aku ada acara tahun baru ini nggak bisa pulang sama kamu. Yang Yushan. Nggak heran kamu selalu punya berbagai alasan buat nggak janji. Ternyata lagi nemenin orang lain pulang tahun baru. Bagus. Kamu memang hebat. Halo. Ini aku. Aku kasih kamu alamat. Tahun ini, datang tahun baru di rumahku ya. Pak Zhou, orang dari keluarga Charles terlihat cukup berminat dengan kerjasama ini. Asalkan kerjasama ini bisa tercapai dengan lancar, bagi King Feng kita, setidaknya bisa mendapat pendapatan puluhan miliar. Halo? Ini aku. Aku kasih kamu alamat. Tahun ini, tahun baru Imlek ini, datanglah ke rumahku. Beneran? Oke, aku segera sampai. Putar balik. Pulang kampung untuk tahun baru Imlek. Pak Zhou, Anda mau ngapain? Penerbangan ke Amerika sebentar lagi mau berangkat, loh? Lagi pula bukannya Anda bilang di Eropa dan Amerika sana tidak merayakan tahun baru Imlek dan tidak ada libur? Anda ini, Aku mau merayakan tahun baru Imlek. ada apa sih? Dulu belum pernah lihat Pak Zhou serius kayak gini. Jangan-jangan orang yang mau dia temui kali ini lebih penting daripada mitra kerjasama seperti keluarga Charles itu? Lagi ngapain? Di dunia ini, nggak ada yang bakal nungguin kamu di tempat yang sama. Dia nggak mau ikut aku pulang. Aku cari orang lain. Bukan. Di sini cuma kita berdua. Kamu nggak perlu acting di sini. Kalau kamu emang beneran punya kemampuan, masak sampai tiap tahun pulang sendiri buat tahun baru. Aku serius. Zhou Ruxuan dari King Feng Group. Pernah dengar? Zhou siapa Xuan? Nggak pernah dengar. Keren kan? Lihat tuh Wang Kai. Kamu harus banyak belajar darinya. Lihat tuh dia, pacar yang dibawa pulang, sembarangan aja bawa mobil bagus kayak gini. Masa depannya pasti enak, dong. Kamu tahu nggak? Mobil ini punya dia. Ya iyalah. Masa punya kamu? Lihat tuh. Di dalam mobil ada foto mereka berdua, loh. Ayo pergi. Jangan diliatin. Cepetan pergi. Mobil bagus kayak gini, kalau sampai lecet, kita nggak sanggup ganti. Kamu yakin? Bukan cuma lecet, bahkan kalau sampai dirusak, nggak ada yang berani ganggu aku. Kamu mau ngapain? Jangan-jangan kamu mau.
Ada apa sih? Suara ini kayaknya dari luar. Ya. Wah, gawat. Jangan-jangan mobilnya bermasalah? Aduh. Cepet. Qin Chuan, kamu ngapain sih? Walaupun kamu nggak suka Wang Kai cari pacar, nggak perlu sampai merusak mobilnya, kan? Ini kan Maibah. Kamu sanggup ganti? Apa? Xiao Qin ini lucu banget. Sendirian aja, masa iri sama Xiao Wang? Iya, sendiri nggak becus, nggak lihat orang lain senang. Katanya pulang dari kota, memalukan banget. Dengar-dengar mobil ini, nggak murah loh. Sampai dirusakin kayak gini. Kayaknya iya, harus ganti rugi habis-habisan. Yang Yushan. Mobilku kau pakai, sudahlah. Masih berani-beraninya, masang foto kalian berdua. Kau anggap aku bodoh, ya? Yushan, ini kan barang kita. Dirusakin orang. Siapa yang ngerusak mobilku? Ngerusak foto aku sama pacarku. Ayo, maju, aku mau lihat siapa yang berani. Aku. Qin Chuan. Qin Chuan. Kok kamu di sini? Jangan bahas itu dulu. Bukannya kamu lagi nemenin klien? Jangan bilang. Dia, itu klien yang kamu temenin? Qin Chuan, jangan nakal, ya. Wang Kai itu kakak tingkat aku, di kantor sangat perhatian ke aku. Aku cuma bantu dia. Pulang buat ngalahin orang tuanya aja. Jangan salah paham. Kita sudah 3 tahun bersama. Tiap tahun kamu selalu ada alasan buat nggak pulang sama aku. Kamu malah jadi pacar orang lain. Makan malam keluarga sama keluarga orang lain. Kamu masih bilang aku nakal. Kebetulan banget nih. Xiao Chuan ya. Kita kan teman sejak kecil. Aku baru tahu. Kamu pacarnya Yushan? Lagi pula, keluargaku kan mendesak banget. Minjem pacarmu bentar. Nggak marah, kan? Siapa yang teman kecil sama kamu? Gimana? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Qin Chuan, Wang Kai nganggep kamu sahabat dekat. Semua udah dijelasin ke kamu. Kamu nggak terima malah mukulin dia. Cepetan minta maaf ke dia. Kamu menyuruhku minta maaf ke dia? Jadi, dia bawa mobilku, rebut pacarku. Malah aku yang salah? Qin Chuan, aku kan udah bilang ke kamu. Aku sama Wang Kai cuma pura-pura pacaran. Aku cuma nemenin dia ngalahin orang tuanya. Biar dia bisa berbakti. Biar orang tuanya senang. Apa aku salah? Kamu malah kasihan sama dia. Bapaknya kan kepala desa. Dibanding keluarga lain, keadaannya jauh lebih baik. Lagi pula, kalian beneran cuma pura-pura pacaran? Atau udah beneran jadian? Pura-pura pacaran. Perlu selengkap itu? Kita sudah 3 tahun bersama. Nggak cuma nggak mau pulang sama aku, teman sekantor dan temanku aja, nggak mau ketemu, kamu selalu bilang mau low profile. Malah berani-beraninya, pamer mesra sama cowok lain. Kamu anggap aku nggak, sih? Ada pepatah gimana ya? Namanya, kalau udah acting, harus total. Tapi, aku beneran suka Yushan. Kali ini si palsu. Lain kali. Bisa aja beneran? Apa yang terjadi? Cewek kecil ini pacar siapa sih sebenarnya? Aku malah makin bingung dengerinnya. Kamu masih belum paham? Qin Chuan ini memang nggak akur sama Wang Kai. Anak ini sengaja datang buat bikin rusuh. Oh, jadi setelah sekian lama maksudnya dia itu selingkuhan, ya? Bu masih nunggu di rumah? Ayo pulang sama aku. Hidup kita ke depannya masih panjang. Kapan aku bilang mau pulang sama kamu? Sama aja, kan? Justru orang tua Wang Kai sudah kasih ultimatum. Aku cuma mau bantu dia. Apa kamu nggak punya rasa kasihan sedikit pun? Kenapa aku harus kasihan sama dia? Aku dari keluarga orang tua tunggal. Ibuku sendirian berjuang keras membesarkanku. Dia cuma pengen lihat aku nikah, cepat punya cucu. Aku kasihan sama dia, terus siapa yang kasihan sama aku?
Aku yang pertama di kampung yang bisa masuk universitas. Juga yang dianggap paling sukses. Kamu tahu nggak? Waktu aku pulang naik becak pamanku tetangga-tetangga ngomong apa tentang aku? Kamu tahu nggak? Aku ini sudah hampir 30 tahun pacar aja, nggak bisa bawa pulang, gimana orang-orang lihat aku? Kamu cuma tahu keluarganya buru-buru? Pernah nggak kamu pikirkan perasaanku? Qin Chuan, apa kamu nggak ngerti bahasa manusia? Aku udah bilang sama kamu, Wang Kai butuh aku. Kamu nggak lihat Om dan Tante nunggu aku makan malam tahun baru? Kamu ngeyel kayak gini bikin aku susah, tahu? Oke. Susah, ya? Kalau gitu, jangan urus saja. Qin Chuan. Dasar anak kurang ajar. Berani-beraninya bikin onar di rumah kami. Jelasin ke aku, maksudnya apa? Mau ngapain? Paman Wang. Aku nggak sengaja ganggu kalian makan. Ini tanya dia aja. Paman Wang. Itu, Tante Lin. Aku tahu soal ini. Begini ceritanya. Qin Chuan sama Wang Kai ini. Mereka berdua bilang dia adalah pacarnya masing-masing. Nah, lihat kan? Omong kosong. Yushan udah lama jadi calon menantu keluarga kami. Masalah ini mana bisa bohong. Kamu lihat? Aku sudah memberi Yushan amplop merah selama 3 tahun. Amplop merah Yushan tahun ini adalah 10.001 rupiah. Melambangkan yang terbaik di antara banyak orang. Setelah tahun baru kalian tentukan tanggalnya saja. Yang dia bilang benar. Kamu benar-benar tidak mau memberi aku penjelasan? Yang Yushan. Aku kasih kamu kesempatan terakhir. Cepat bilang ke mereka. Hubungan kita sebenarnya apa? Yushan, aku tahu aku tidak bisa meminta apa-apa dari kamu. Tapi ibu saya sudah bicara sampai seperti ini. Dan masih banyak warga kampung yang melihat di sana. Kamu bilang kalau kamu tidak mau setuju untuk bertunangan dengan aku. Ini, mereka pasti akan menertawakan aku sampai mati, ya? Baik. Aku ikut semua kata kamu. Ambil. Pak. Para warga. Aku dengan Qin Chuan. Tidak ada hubungan apa-apa. Aku adalah pacar Wang Kai. Dan kami sebentar lagi akan bertunangan. Apa? Ternyata Qin Chuan kamu adalah pelakor. Memalukan banget. Apa-apaan? Aku muntah. Qin Chuan. Ayo. Anak kecil, kamu dengar? Ya? Kamu dengan anakku merebut pacar saja sudah. Bahkan mobil calon menantu aku kamu rusak. Hari ini kamu harus bayar. Kalau tidak masalah ini tidak berakhir. Bayar? Kamu paham. Ini mobil aku? Anak nakal, ya? Dulu kenapa aku tidak menemukan ternyata kamu licin mulutnya. Kamu bilang mobil ini milik kamu benar milik kamu. Kamu ada bukti? Ibu saya benar. Kunci mobil ada di saya. Kamu punya, ya? Kunci mobil apa gunanya? Sertifikat registrasi kendaraan ada di mobil. Kalian lihat saja tahu. Ini adalah sertifikat hijau besar Maibah. Sungguh megah. Aku lihat. Tidak benar. Nama ini kenapa hanya yang Yushan? Lihat. Masih ada yang mau dikatakan? Hah? Qin Chuan, semua prosedur sudah kuselesaikan untukmu. Ini adalah sertifikat registrasi kendaraan bermotor. Kamu pegang saja. Kau benar-benar, Yang Yushan.
Aku sangat mempercayaimu. Kau main-main seperti ini denganku, ya? Ternyata mobil ini sudah lama kau anggap milikmu sendiri. Ada apa? Demam? Hah? Masih mau cari alasan di sini? Ini adalah desa Lianhua. Aku adalah kepala desa Lianhua. Berani-beraninya kau berbuat onar di wilayahku. Berani sekali kau. Kalian berapa orang? Ayo, pegang dia. Ada apa ini? Xiao Chuan di mana? Apa yang kalian lakukan? Kalian mau apa? Xiao Chuan. Kau baik-baik saja, Xiao Chuan? Siang Yuzhen, kau datang tepat waktu. Anakmu yang baik ini mengganggu menantuku. Coba katakan, masalah ini harus diselesaikan bagaimana? Mengganggu? Tidak mungkin. Xiao Chuan di rumahku bukan orang seperti itu. Kau bilang tidak ya tidak. Semua orang di sini melihatnya loh. Anakmu ngotot bilang menantu kepala desa adalah pacarnya. Coba tanya si nona itu, dia mengakuinya. Betul, bilang lagi mobil itu miliknya. Orang baik mana yang mau merusak mobilnya sendiri? Iya kan? Kecuali otaknya kemasukan air. Bocah, sudah kau lihat, kan? Yushan sama sekali tidak tertarik padamu. Jangan terus-terusan merayu di sini. Lagi pula, kau cuma pekerja miskin dibandingkan dengan aku, elit bisnis di dunia kerja ini. Apa yang bisa kau bandingkan? Kau juga disebut elit bisnis? Kenapa? Tidak percaya? Grup King Feng, salah satu dari 3 terbesar di Jiangcheng. Kau tahu, kan? Hah? Aku adalah kepala departemen penjualan di sana. Gajiku 400 juta setahun. Dan aku juga mendapatkan kesempatan yang hanya ada sekali dalam 3 tahun untuk melapor langsung ke CEO kami. Setelah laporan itu sukses, aku akan naik jabatan dan dapat kenaikan gaji. Bagaimana denganmu? Bocah, si sampah, hah? Si Wang ini menghinaku seperti itu? Kau tidak ada penjelasan sama sekali? Baik. Yang Yushan, ingat keputusanmu. Kuharap setelah hari ini, kau tidak menyesal. Apa maksudmu? Sudah 3 tahun berturut-turut, kau tidak mau pulang bersamaku. Aku sudah cari orang lain. Mulai sekarang kita putus hubungan. Tidak ada hubungan apa-apa lagi. Ini desa Lianhua? Iya, Direktur Zhou. Aku agak bingung. Qin Chuan itu, dia hanya seorang yang bergerak di bidang farmasi, kan? Seberapa besar kemampuan dia? Seberapa besar pengaruhnya? Yang membuat Anda merendahkan diri. Datang sendiri ke tempat seperti ini untuk mencari dia. Identitasnya tak sesederhana yang kamu pikirkan. Hasil penelitiannya pernah menyelamatkan hidupku. Cukup? Percepat. Aku harus menemui Qin Chuan secepatnya. Kalian belum tahu, kan? Qin Chuan sebelumnya bilang mau mencari Zhou Ruxuan dari grup King Feng. Pulang untuk merayakan tahun baru. Aku tidak percaya. Entah kalian percaya atau tidak. Zhou Ruxuan. Bukankah dia itu direktur wanita grup King Feng kita? Qin Chuan, kamu kenal direktur Zhou juga? Jangan percaya omong kosongnya. Semua orang tahu, direktur Zhou kita, orangnya paling dingin dan sulit didekati. Para elit di kota Jiang mau bertemu dengannya saja sulit sekali. Kamu masih mau mengaku-ngaku kenal dia? Kamu siapa? Hah? Kamu hanya bisa melihatnya sekali dalam 3 tahun. Mungkin aku berbeda dengan kamu? Kamu? Sudahlah, sudahlah. Tak perlu bicara lagi dengan dia. Anak muda. Kamu menggunakan sekop ini untuk menghantam mobil ini, kan? Bicara. Pura-pura bisu. Bagus. Kamu berani sekali. Berkepala batu dengan aku. Kamu berani menghantam mobil keluarga saya? Hari ini aku akan menghabisi kamu. Hati-hati. Mama, bagaimana keadaanmu? Kalian berani menyentuh mama saya? Tak ada urusan dengan aku, dia sendiri yang menyerang. Lagi pula aku tak menggunakan tenaga besar. Tak akan mati, kamu jangan mencoba menipu. Bagus.
Dulu ayahmu itu nekat mau menambang batu bara. Ibumu tak bisa mengendalikan, membuatnya mati di dalam. Sekarang, dia bahkan tak bisa mengendalikan tangan dan kaki anaknya sendiri. Ini semua kesalahan dia sendiri. Jangan bicara seperti itu tentang orang tua saya. Tahan dia. Jangan bergerak. Anak muda. Kamu benar-benar berpikir di luar, mendapatkan sedikit uang, lupa siapa kamu, kan? Dengan kemampuanmu masih mau bersaing dengan aku untuk wanita, kamu siapa? Wang Kai. Kamu mau apa? Jangan membuat masalah jadi besar. Kenapa takut? Dia terus bilang, akan mengajak Direktur Zhou pulang untuk tahun baru, ayo. Ayo telepon. Biar kami melihat kamu, seberapa besar kemampuanmu. Aku kasih kamu waktu 10 menit, telepon dan ajak Direktur Zhou datang. Jika aku melihat orangnya, aku akui kamu hebat. Tetapi jika setelah 10 menit, aku tak melihat orangnya. Kamu menghantam mobil saya, aku akan mengambil nyawa kamu. Telepon, telepon sekarang. Tak perlu telepon lagi. Aku sudah sampai. Bu, Kondisi Bibi tidak parah. Serahkan pada tim medis kami. Cewek siapa ini? Kelihatannya cukup berwibawa. Jangan-jangan dari kota. Orang penting atau apa? takuti apa dia? Ini wilayah desa teratai. Aku ini kepala desa. Dia siapapun juga. Harus datang memberi hormat dulu ke tempatku. Aku yang urus. Pak, jangan asal ngomong, Pak. Ini Direktur Zhou, CEO perusahaan kami, atasan langsungku. Aku nggak berani macam-macam sama dia. Ini Direktur Zhou? Ini, Direktur Zhou benar-benar datang. Ada apa ini? Masa? Ini masih perlu ditanyakan. Pasti datang buat anakku. Datang buat kamu? Iya dong. Kemampuan anakku kan sangat hebat. Di perusahaan juga jadi eksekutif. Lihat, bahkan direktur utama datang sendiri mencarimu. Nak, cepat sambut dia. Kak Kai, nggak nyangka kamu hebat banget. Udah dengar kamu eksekutif di perusahaan, nanti bantuin saudara ya. Gampang. Minggir sana, lu. Oke, minggir. Kinerja departemen kami memang belakangan cukup bagus. Jangan-jangan, Direktur Zhou memanfaatkan kesempatan tahun baru ini untuk khusus datang ke rumah karyawan untuk inspeksi dan bimbingan. Aku harus tunjukkan performa terbaik. Jangan sampai mengecewakan perhatian Direktur Zhou padaku. Direktur Zhou, ini kan lagi tahun baru, malah bikin Anda repot datang sendiri. Sungguh malu. Kertu? Qin Chuan, kamu baik-baik saja. Untung kamu datang tepat waktu. Kalau enggak, sudah hampir dibacok sama orang-orang ini. Apa? Ada hal seperti ini? Apa yang sebenarnya terjadi? Siapa yang bisa jelaskan ke aku? Bukannya kamu bilang Direktur Zhou datang buat kamu, kok kayaknya nggak sesuai. Aku nggak tahu. Aku tahu. Pasti si Qin Chuan itu main akal-akalan lagi. Membohongi Direktur Zhou. Direktur Zhou, aku kepala departemen penjualan di perusahaan kita. Anda lupa sama aku? Kamu karyawan perusahaan kami? Iya. Kebetulan juga ya. Kamu kenapa di sini? Ini rumahku. Kalau nggak di sini, di mana lagi? Direktur Zhou, Anda datang pas banget. Barusan si Qin Chuan ini ngomong ngawur terus di sini. Dia bahkan menghina Anda. Dia bilang... Bilang apa? Dia bilang mau bawa Anda pulang merayakan tahun baru. Aku dengar sendiri. Anda dengar, Direktur Zhou. Ini masuk akal nggak? Anda kan bukan pacarnya. Lagi pula, yang ngejar Anda kayaknya antriannya sampai Prancis, nggak akan nyampe giliran dia. Siapa bilang? Kalau saya bilang, saya ini pacarnya, gimana? Apa? Nyonya Zhou,
ini mau ngapain? Qin Chuan, kamu nggak mau jelasin ke aku, kok dia bisa jadi pacar kamu? Ini urusan saya sendiri. Apa hubungannya sama kamu? Kok nggak ada hubungannya sama aku? Kalau dia jadi pacar kamu, terus aku apa? Kamu. Bukannya kamu udah tunangan sama dia? Ini hal yang bagus. Saya doakan kalian bahagia, cepat punya momongan. Saya sama Wang Kai cuma main-main aja. Qin Chuan, saya sama dia cuma pura-pura aja. Setelah hari ini, kita nggak akan ada hubungan apa-apa lagi. Gak usah ngomong ini ke aku. Aku juga nggak mau denger. Aku kira kamu nggak pulang karena memang sibuk kerja. Ternyata kamu malah mau bantu orang lain ngadepin orang tua dan saudara. Gak peduliin aku sama sekali. Hubungan kita udah gak sesuai lagi dengan namanya. Sudah waktunya kita akhiri. Aku nggak percaya. Kamu sama dia juga cuma pura-pura, kan? Kamu sengaja cari dia buat bikin aku kesel, ya? Kecuali kalian bisa buktiin kalian beneran jadian, kalau enggak, ini pasti palsu, semuanya palsu. Sekarang, bisa buktiin kita beneran? Kamu beneran jadian sama dia? Masa sih? Gak mungkin. Qin Chuan, ini mantan pacar kamu. Itu, ya? Kelihatannya juga biasa aja. Kamu sering nolak ajakan aku karena dia. Qin Chuan, aku susah-susah keluar sama kamu buru-buru mau pergi? Pacar aku udah selesai kerja, aku harus jemput dia, aku duluan ya. Tunggu. Qin Chuan. Qin Chuan. Qin Chuan, sekarang kamu udah mulai ngindarin aku. Apa aku sebenarnya orang yang bikin kesel? Bukan begitu. Aku takut pacar aku salah paham. Nyonya Zhou. Soal yang dulu, aku memang salah sama kamu. Aku kira udah nemu cinta sejati, ternyata cuma aku yang sok-sokan. Di hati dia, posisi aku bahkan gak lebih penting dari senior kerja yang dia bilang. Pria sekelas kamu, banyak orang yang pengen tapi gak bisa dapetin. Tapi sekarang, malah dibuang kayak sampah. Ternyata emang ada orang yang gak tahu barang bagus. Ayo, cerita, sebenarnya apa yang terjadi? Kamu juga udah lihat, mereka lukain ibu aku, bahkan mau serang aku. Kalau soal aku, udahlah. Tapi mereka ganggu ibu aku bakal bikin mereka bayar. Oke, aku bantu kamu. Hei, orang-orang, tangkap mereka semua. Mau ngapain? Kamu mau ngapain? Mau ngapain? Mau ngebully orang, ya? Aku ini kepala desa. Mau nakal, ya? Lepasin gue. Gue ini kepala desa. Yang jelas, lu si bocah brengsek ini yang ngancurin mobil menantu gue. Lu yang mulai duluan. Terus gimana? Kalian pakai duit dan kuasa, mau nindas kami orang desa? Kepala desa, mereka benar. Cuma kalian orang kota yang berharga. Yang jelas kalian yang salah duluan. Kami nggak terima. Kalian kalau mau main kasar, kami juga bukan orang yang mudah ditindas. Betul. Lindungi kepala desa. Gebukin mereka. Minggir. Lepas. Lindungi kepala desa. Minggir sana. Jangan dengerin omongan mereka, ini mobil gue. Gue ngancurin mobil gue sendiri, ada masalah apa? Qin Chuan. Omongan kayak gitu enak aja lu keluarin. Buku hijau gede tadi, kami semua lihat tadi. Nama yang tertulis di situ nama dia. Apa hubungannya sama lu? Mobil ini punya pacar gue. Jangan sok jago deh. Lu aja surat-suratnya nggak ada, ngapain lu sombong di sini? Yang Yushan, lu juga nggak mau ngaku? Qin Chuan, ini kan mobil gue. Kapan jadi punyamu? Jangan ngaco di sini. Oke. Kalau kalian bilang begitu, Direktur Zhou, mobil ini, gue beli di dealer mobil Jiangqi, yang di bawah grup King Feng, yang nanganin transaksi gue adalah manajer penjualan, manajer Liu. Panggil dia ke sini, langsung ketahuan. Pergi. Cari orangnya, bawa ke sini. Aku mau lihat orangnya dalam 10 menit.
Siap, saya segera urus. Direktur Zhou. Anda manajer Liu dari Jiangqi, ya? Ya, Direktur Zhou, izinkan saya perkenalkan. Ini pengacara Ma. Beliau khusus menangani sengketa perdata properti dan kendaraan. Manajer Liu. Orang ini Anda kenal? Kenal, pasti kenal. Ini kan Tuan Qin Chuan. Dia sebelumnya di dealer kami membeli 1 unit Maybach. Dia adalah member Diamond, yang paling terhormat di dealer kami. Kalau begitu, barang yang ku minta sudah siap? Sudah semua siap. Ini dia, milik Tuan Qin Chuan, slip transaksi POS dan faktur pembelian mobil. Lalu uang muka dan pajak pembelian. Semua dokumen terkait ada di sini. Ada apa ini, Yushan? Bukankah kamu harus memberi kami penjelasan? Iya, Yushan. Informasi yang tercatat di sini semuanya atas nama Qin Chuan. Karena seluruh proses pembelian mobil Maybach ini, saya yang jalani. Hanya bagian terakhir, sertifikat pendaftaran atas nama Yang Yushan. Manajer Liu, bagaimana menurutmu? Benar. Saat itu Nona Yang bilang, mobil ini dibeli Tuan Qin untuknya. Jadi dia bersikeras untuk mendaftarkan atas namanya sendiri. Untuk menghindari masalah, saya sengaja merekamnya. Semuanya bisa dengarkan. Nona Yang, apakah kamu yakin mobil Maybach ini hanya didaftarkan atas namamu? Tidak apa-apa, Manajer Liu. Hubunganku dengan Qin Chuan seperti apa, mobilnya ya mobilku. Kamu lakukan saja sesuai permintaan. Ternyata yang dikatakan Xiao Qin benar. Apa? Jadi bocah Qin Chuan itu tadi bicara benar? Dosa, benar-benar dosa. Jangan putar, aku mengaku. Mobil ini milik Qin Chuan. Aku serakah dan ingin memilikinya. Aku salah, sudah cukup? Nona Yang, buat apa kamu seperti ini? Tuan Qin baru-baru ini menghubungi saya. Bilang mau beli Ferrari lagi sebagai hadiah untukmu. Apa? Dia bicara benar? Betul. 2 bulan lagi ulang tahunmu. Aku lihat kamu suka mobil, awalnya ingin memberi kejutan. Tapi tak disangka, kamu bersikap seperti ini. Aku salah menilaimu. Qin Chuan, kamu. Bukankah kamu kerja di bidang farmasi? Dari mana dapat uang sebanyak itu, beli Ferrari? Kamu bohong, kan? Kamu terlalu tidak mengenalku. Beberapa kali aku ingin mengajakmu lihat tempat kerjaku, tapi kamu tidak tertarik atau tidak ada waktu. Siapa yang tidak bisa omong besar? Qin Chuan, kita sekampung bertahun-tahun. Aku tidak tahu sifatmu? Sok-sokan Ferrari, Maybach. Jangan-jangan kau pikir Direktur Zhou hanya karena ngobrol lebih banyak denganmu, lalu kau merasa selevel dengan orang besar itu? Kamu benar. Memang bukan satu level. Tapi, akulah yang tidak pantas dengannya. Mana mungkin? Sebenarnya siapa Qin Chuan? Kalau kamu ingin tahu, aku akan memberitahumu. Status seperti dia, aku sendiri juga tidak bisa berurusan. Karena dia adalah... Identitas saya tidak perlu mereka tahu, dan mereka tidak pantas tahu. Lakukan urusan penting dulu. Pengacara Ma. Karena masalah ini sudah pasti, berdasarkan bukti penyertaan modal, bukti penggunaan dan kepemilikan, dan bukti kesepakatan terkait, kami dapat melakukan penuntutan bertahap terhadap penguasaan ilegal kendaraan tersebut. Bapak Qin, apakah Anda memerlukan firma hukum kami untuk menanganinya? Masalah mobil itu kecil. Tetapi mereka memukul ibu saya, dan bahkan ingin menyerang saya. Bagaimana menurut Anda masalah ini diselesaikan? Berdasarkan pasal 234 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tindak pidana penganiayaan, pasal 293, tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan, dan juga peraturan terkait dari Undang-Undang Penanganan Pelanggaran Administrasi, memukul orang lain hingga menyebabkan luka ringan, dapat dihukum lebih dari 3 tahun hingga 10 tahun penjara. Bapak Qin, dengan status Anda, jika Anda memilih untuk terus mengajukan banding, tanggung jawab mereka akan semakin berat. Chuaner, kami tidak tahu kamu memiliki latar belakang yang begitu kuat. Semua ini kesalahpahaman. Kesalahpahaman. Maksudmu? Kalau aku tidak memiliki jaringan dan latar belakang ini, pantas saja aku diperlakukan semena-mena olehmu? Tidak. Aku tidak bermaksud begitu. Begini, aku...
Dulu kamu selalu menggunakan status kepala desa untuk bertindak semena-mena di desa. Menganiaya orang lain sudah biasa, tetapi kali ini memukul ibu saya, itu fakta. Direktur Zhou suruh orangmu mengantar dia ke tim penegak hukum. Datang, tangkap dia. Jangan, tidak. Chuaner. Qin Chuan, kamu ini makhluk yang sok jagoan. Apa yang kamu sombongkan? Kalau ayahku ada apa-apa, aku tidak akan berakhir denganmu. Benarkah? Kamu lebih baik memikirkan dirimu sendiri dulu. Karena giliranmu akan segera datang. Apa maksud perkataanmu? Jelaskan kepada aku. Halo? Halo, apakah Anda keluarga Xiang Yuzhen? Pasien sudah sadar. Anda bisa datang ke rumah sakit. Baik, aku akan langsung datang. Qin Chuan, aku akan mengantarmu. Asisten Yang, serahkan ini kepada kamu. Baik, Direktur Zhou. Jangan pergi. Qin Chuan, Kalian sebagai karyawan perusahaan, kelakuan tidak baik, perilaku tidak pantas, sudah tidak memenuhi standar penerimaan karyawan perusahaan. Mulai sekarang, kalian dipecat. Mulai sekarang, kalian tidak ada hubungan lagi dengan grup King Feng. apa? Asisten Yang, ini terlalu berlebihan ya, Asisten Yang. Cepat, kita ikut juga. Lalu, mobil Pak Qin rusak. Segera bawa pulang untuk perbaikan darurat. Baik. Aku dipecat. Hanya karena hal kecil seperti ini, aku langsung dipecat. Aku sudah bersusah payah bertahun-tahun, baru sampai di titik ini. Kenapa? Kenapa sih? Xiao Kai, jangan seperti ini. Ayahmu baru saja kena masalah. Jangan nakut-nakuti ibu ya. Hancur. Keluarga kita benar-benar hancur. Qin Chuan, kamu kok seperti jadi orang lain? Dulu kamu bukan orang seperti ini. Sebenarnya kamu sembunyikan rahasia apa? Tidak boleh, aku harus pergi lihat. Bu. Bagaimana? Tidak apa-apa? Xiao Chuan. Ibu baik-baik saja. Xiao Chuan, kamu bagaimana? Wang Lianhua mereka, apakah menyusahkanmu? Cepat, biar ibu lihat kamu tidak terluka. Bu. Aku tidak apa-apa. Justru, mereka berani menyentuhmu. Aku sudah membuat mereka menerima hukuman yang setimpal. Tante, saya lega melihat kondisi ibu baik. Saya belikan ibu sedikit suplemen dan buah-buahan. Xiao Chuan. Ini siapa? Bu. Aku perkenalkan. Ini Zhou Ruxuan. Bukannya ibu selalu ingin bertemu calon menantu perempuan? Aku bawa dia ke sini. Kamu pacarnya Xiao Chuan ya? Anak ini, rupanya cantik sekali. Cepat duduk. Temani dia duduk, duduklah. Ruxuan, kamu lihat, hari ini malam tahun baru, masih merepotkan kalian. Menemani nenek tua ini makan pangsit di sini. Tante, jangan bilang begitu. Yang penting keluarga berkumpul, dimanapun bisa merayakan tahun baru. Iya, Bu. Lihat, di acara komedi juga bilang begitu. Makan semangkuk pangsit hangat sudah dianggap merayakan tahun baru. Kamu juga makan yang banyak ya? Baik. Seharusnya di sini, Qin Chuan mereka ada di mana ya? Qin Chuan, kalian ngapain? Yang Yushan, kamu datang untuk apa? Masih tanya aku untuk apa? Kamu pacar aku, tapi bawa perempuan lain, datang menemui orang tua. Qin Chuan, ini kamu tidak menghargai aku? Kamu bercanda dengan aku? Yang Yushan, justru kamu untuk menemani pria lain.
meninggalkan aku di samping, situasi sama sudah 3 tahun. Kamu anggap aku orang pintar, atau anggap aku bodoh? Aku belum menjelaskan ke kamu, kita semua salah paham, aku dan Wang Kai tidak ada apa-apa. Cukup. Yang Yushan, kalau kamu masih belum paham, aku jelaskan jelas ke kamu. Kita sudah putus. Putus? Tanpa alasan. Kenapa putus dengan aku? Mungkin karena dia... Kamu bisa anggap begitu. Kalau nanti tidak ada urusan, jangan ganggu aku lagi. Qin Chuan, kamu brengsek, kamu bajingan. Aku seumur hidup tidak akan maafkan kamu lagi. Makanlah. Direktur Zhou, kali ini berkat kamu. Meski kita berpacaran palsu, tapi minimal, ibuku hari ini dia senang. Siapa bilang palsu? Kamu bukan tidak tahu perasaan aku ke kamu. Qin Chuan, kamu tidak mau ingkar janji kan? Nah, masalah ini masih terlalu cepat. Lagi pula aku baru putus. Ini juga tidak adil untuk kamu. Selain itu aku kali ini mencari kamu, untuk urusan kerja. Aku tahu. Tentang bahan biologis, urusan intermediate ya. Kamu mau persiapan buka pabrik di Desa Lotus, benar kan? Ini dari atas, baru beri tugas baru ke aku. Kamu tahu dari mana? Aku begitu memperhatikan kamu. Urusan kamu apa yang aku tidak tahu? Kamu adalah tingkat nasional top, insinyur farmasi biologis. Kamu tinggalkan kota tier 1, rantai industri lengkap tidak digunakan. Mau kembali desa dari zero buka pabrik. Mungkin hanya untuk revitalisasi desa? Itu juga tidak. Desa Lotus ini, ada seluruh Longguo, paling autentik. Sumber daya tanaman bahan obat tradisional berkualitas. Air gunung adalah air alami untuk produksi obat. Ekologi di sini, adalah taman industri kota manapun. Tidak bisa duplikasi ruang produksi bersih. Lalu aku bisa apa untuk kamu? Mungkin kamu mau. Benar. Perusahaan King Feng kita, di seluruh provinsi Nan, sudah terkenal juga. Urusan buka pabrik ini, kamu pasti lebih ahli dari aku. Makanya aku mau ke kamu. Secara formal aja kerja sama. Tidak tahu Direktur Zhou, beri aku kesempatan ini tidak? Bisa terhubung sumber daya tingkat nasional. Ini sebelumnya aku tidak pernah berpikir. Oke, tidak masalah. Semua urusan serahkan ke kita. Urusan dana dan pengadaannya, kita semua selesaikan. Oke Direktur Zhou, lalu semoga kerja sama kita lancar, X. Kamu masih memanggilku Bapak Zhou? Kalau begitu, aku panggil kamu Ruxuan. Kalau kamu masih belum mengerti, aku akan jelaskan dengan jelas. Kita sudah putus, kedepannya kalau tidak ada urusan penting, kelihatan aku Pak, jangan ganggu aku lagi. Kok bisa begini? Qin Chuan, dulu kamu bukan orang seperti ini. Mungkinkah aku yang salah? Paman. Bukannya kamu pergi ke satuan penegak hukum, kok sudah pulang? Oh, Yushan datang. Aduh. Si Qin Chuan itu, memangnya dia itu siapa? Cuma dia yang punya backing, aku juga punya. Backingnya siapa? Aku. Wah, Om. Yushan, aku perkenalkan. Ini omku, Wang Lianda. Dulu om ini bekas preman. Jangan lihat dia sudah tua sekarang, tapi koneksinya luas banget. Dalam radius 10 li, siapa yang tidak memanggilnya Kak Da? Masalah kecil saja. Mau bikin orangku masuk bui. Benar-benar tidak menganggap aku. Xiao Kai, si cewek kecil ini orangmu? Dia yang bikin masalah? Bukan. Om, masalah ini tidak ada hubungannya dengan Yushan, semuanya gara-gara si Qin Chuan itu yang ngeyel. Makanya jadi ribut kayak gini hari ini. Yushan, katakan sesuatu.
cewek kecil. Sepertinya aku dengar hubunganmu dengan Xiao Kai tidak jelas. Xiao Kai ku besarkan sendiri. Jangan sampai aku tahu kamu cuma main-main dengan kami. Kamu tahu akibatnya kan? Om, aku tidak. Aku. Aduh, sudah Kak. Jangan nakut-nakuti si gadis kecil ini. Yushan, kamu datang pas banget. Ommu datang ini ada kabar baik buat kalian. Begini ceritanya. Bosku dulu, Taiye, punya banyak pabrik besar. Kali ini mau buka pabrik di desa teratai kita. Katanya mau produksi obat di sini. Wu Tai ini, namanya kok kayak familiar ya? Jangan-jangan dia itu orang terkenal di Jiangcheng kita, bos besar yang bergerak di bidang proyek itu? Konon di bawahnya ada beberapa pabrik besar yang pekerjanya ribuan orang. Sudah pasti dong, Taiye bilang padaku. Untuk pabrik di desa teratai ini, dia mau angkat aku jadi wakil kepala pabrik. Aku berpikir kalian semua sedang tidak ada kerjaan. Nanti aku akan langsung merekrut kalian. Gaji awal sudah segini. Ditambah bonus 3%. Berapa, Pak? 50.000. Wah, Pak, kamu adalah leluhur saya sendiri. Di grup King Feng, saat aku jadi supervisor itu, aku juga belum pernah mendapat penghasilan sebanyak ini. Ah, Mas. Ini benar. Lihat, Xiao Kai dan Yushan ini baru saja kehilangan pekerjaan. Kamu benar-benar telah membantu keluarga kami. Hal kecil. Taiye ini, bahkan lokasi pabriknya sudah ditemukan. Nanti aku akan mengenalkan kalian ke sana. Sebut nama saya, pasti bisa. Bisa. Bagus sekali. Besok kami akan datang melihat. Kenapa masih diam? Ambilkan aku sedikit minuman. Ayo, ayo, ayo. Qin Chuan, aku awalnya tidak ingin putus dengan kamu. Ini semua karena kamu memaksa aku. Kamu sudah melihatnya kan? Kondisi keluarga Wang Kai jauh lebih baik daripada kamu. Aku pasti akan membuat kamu menyesal. Desa Lianhua. Sumber daya khusus ini, sungguh bagus, kualitas tanaman obat tradisional ini, sangat cocok untuk budidaya khusus, Direktur Zhou, Tuan Qin ini, sungguh memiliki visi. Dia adalah penanggung jawab utama proyek ini. Intermediate produk biologi ini. Berbeda dari sebelumnya. Dia akan mengontrol secara ketat kualitas produk dan prosesnya, dan akan datang segera untuk berkoordinasi dengan kamu. Kamu jangan sampai mengabaikan orangnya. Baik, Direktur Zhou, tenang saja, aku pasti akan bekerja sama sepenuhnya, pekerjaan Tuan Qin. Datu. Pergi. Xiao Chuan. Uang ini. Kamu ambil. Keluar, makan lebih banyak. Kamu adalah mahasiswa pertama dari desa kami. Nanti kalau sudah punya kemampuan, pasti harus membalas semua orang. Ibu, aku tahu. Aku akan. Pergi. Cepat pergi. Ibu. Janji yang aku berikan kepada kamu dulu. Sekarang aku sudah mencapainya. Aku harap mulai sekarang, desa Lianhua bisa semakin baik, hidup semua orang. Bisa juga perlahan-lahan menjadi lebih baik. Qin Chuan. Qin Chuan. Kalian yang datang? Aku juga mau tanya itu. Hei, Qin, kamu ngapain di sini? Kamu juga mau melamar kerja di pabrik ini? Qin Chuan, apa yang dikatakan Wang Kai itu benar? Bukannya kamu sudah pacaran dengan Zhou Ruxuan? Kenapa kamu tidak kerja di kota, tapi malah mau ke Taixing? Itu urusanku. Apa hubungannya dengan kalian? Dia ini cuma ngomong sembarangan. Kamu juga percaya? Si Zhou Ruxuan itu jalang. Walaupun karakternya tidak bagus, tapi dia kan wanita karier terkenal di kota kita, Jiangcheng. Dia ini siapa? Masa si Zhou Ruxuan mau sama dia? Tapi, aku jelas-jelas melihat mereka.
Yushan, aku belum bilang ya, dari kecil dia sudah terkenal banyak akal dan licik. Menurutku, dia pasti sudah berkomplot dengan Zoruk Xuan untuk memainkan sandiwara dan menipu kita berdua. Oh, begitu rupanya. Qin Chuan, aku cuma diam-diam pulang kampung lewat tahun sama Wang Kai tanpa bilang kamu, lalu kamu harus cari wanita lain untuk bikin aku kesal. Kamu pikir dengan cara begini aku akan menyesal? Awalnya memang begitu pikiranku, tapi sekarang, ternyata tidak sepadan, Yang Yushan. Kita sudah tidak punya hubungan apa-apa lagi. Yang, kamu mau sama siapa? Ya silakan saja. Aku tidak peduli. Qin Chuan, kamu masih mau pura-pura di sini. Jelas-jelas di hatimu sangat berat melepas, tapi masih harus berlagak sangat keras kepala. Kamu cuma mau main permainan tarik ulur, kan? Maaf, aku tidak tertarik dengan cara itu. Terus? Jadi, aku sudah resmi berpacaran dengan Wang Kai. Ayah Wang Kai kepala desa. Pamannya bahkan preman yang kamu nggak bisa lawan. Lebih kuat dari keluarga kamu berapa kali lipat. Sekarang, bahkan kalau kamu merengek minta balik, antara kita udah nggak mungkin lagi. Oh ya. Ini kalung yang kamu kasih ke aku. Ambil barangmu, minggat. Yushan, hari ini anniversary kita, jangga. Aku nggak ada yang bisa kasih. Hadiah ini untuk kamu. Kalungnya cantik banget. Qin Chuan, kamu memang perhatian, aku suka banget. Dulu aku kerja di perusahaan farmasi multinasional. Gaji pertama aku langsung dipakai untuk beli kalung ini untuk kamu. Namanya, Hati Cinta Sejati. Awalnya aku kira kita bisa langgeng selamanya. Ternyata aku yang terlalu berharap. Barang dari pasar Lokmana, kamu masih anggap itu barang berharga? Qin Chuan, kamu kebanyakan belajar, bikin diri jadi bodoh. Wang Kai benar. Barang murah kayak gini kamu masih berani kasih ke aku? Lihat, cincin berlian yang dia kasih ke aku. Cuma satu cincin berlian ini nilainya 50.000. 50.000? Cuma 50.000 doang. Yang Yushan, kalau kamu nggak tahu barang bagus, coba cek online, lihat kalung mutiara conch ini berapa nilainya. Mutiara conch apa? Kamu pernah dengar? Bikin-bikin cerita. Kamu kira aku takut? Aku mau lihat barang jelek kamu ini berapa nilainya. Ini nggak mungkin. Ini nggak mungkin. Ini. Kenapa? Aku lihat. Ini memang sama kayak yang Qin Chuan kasih ke aku. Ini. 1, 10, 100, 1000, 10.000. Kalung ini bernilai 500.000, mana mungkin, aku lihat dulu. Kalau bukan karena kau mengembalikannya ke pemilik asli, aku hampir saja lupa. Hati sejati ini sudah bukan milikmu lagi. Jangankan 500.000, walaupun 5 juta, juga tak ada hubungannya denganmu. Kau? Yushan, dia ada di sini. Omong kosong begitu kau percaya? Masih bilang apa? Dibeli dengan gaji sebulan? Maksudmu gimana? Gajinya 500.000 sebulan? Dari mana dia dapat uang sebanyak itu? Merampok bank? Tidak. Nona Yang, untuk apa kau melakukan ini? Bapak Qin baru-baru ini menghubungiku. Katanya mau beli satu Ferrari lagi, buat hadiah buatmu. Qin Chuan sendiri naik Maybach, masih mau kasih aku Ferrari. Barang-barang ini tidak murah. Qin Chuan, dari mana kau dapat uang sebanyak ini? Jangan-jangan, kau benar-benar anak orang kaya? Cuma anak culun, pengecut doang. Kalau dia anak orang kaya, berarti aku bapaknya anak orang kaya. Terserah. Wang Lianhua, bukannya kau sudah masuk? Kenapa bisa ada di sini? Qin Chuan, lihat ayahku berdiri dengan baik di sini, kau pasti terkejut ya? Ngomong-ngomong, harus berterima kasih pada pamanku. Bocah, kau yang mengganggu pacarnya Wang Kai. Dan
Mau memasukkan orangku ke tim penegak hukum? Berani sekali kau. Dia yang mulai duluan. Dia juga memukul ibuku, aku mengantarnya ke... Diam. Bocah, kau berhak bicara? Kudengar, keluargamu yang paling miskin di desa kita biasanya masih bergantung pada bantuan tetangga. Dengan kelakuanmu yang begini, masih mau pura-pura jadi orang kaya? Kau siapa, hah? Bapak benar. Bocah ini tadi masih pura-pura di sana, lalu langsung ke pabrik kita cari kerja. Lucu nggak sih? Kamu bilang aku datang ke sini cari kerja. Tentu saja. Kamu datang jauh-jauh ke sini kan karena tahu pabrik kami lagi gencar cari karyawan? Jadi mau ke sini cari sesuap nasi? Tapi aku kasih tahu ya, rencanamu yang bagus itu salah total. Pamanku adalah wakil direktur pabrik Taishing. Khusus urus perpindahan personel. Mau cari kerja di sini? Kamu masuk aja nggak bakal bisa? Oh, wakil direktur. Nggak heran omongannya besar banget. Sekarang tahu hebatnya? Kalau kamu mau kayak anjing peliharaan, datang sana menjilat pamanku, siapa tahu pamanku senang bisa kasih kamu makan. Coba bayangkan kalau kamu mati kelaparan. Kasihan banget. Kamu yakin? Bahkan direktur pabrikmu nggak berani ngomong kayak gitu ke aku, cuma wakil direktur mau suruh aku menjilat, dia nggak pantas. Bocah kurang ajar. Gimana caramu ngomong sama kakakku? Kamu cari mati ya? Bocah, diam di situ. Bocah, belum selesai ngomong udah mau pergi. Tadi maksud omonganmu apa? Kamu meremehkan aku? Aku mau cari direktur kalian. Minggir. Direktur kami hari ini nggak ada. Sekarang ini wilayahku. Kalau aku nggak ngizinin, kamu jangan mimpi mau lewat pintu gerbang. Oke, karena direktur kalian nggak ada, aku akan datang lain kali. Paman, bocah ini sombong banget. Dibiarin aja gitu, dibiarkan pergi. Memang mau diapain lagi? Dia bawa mobil Maybach, harganya lebih dari 100 juta. Sombongnya minta ampun. Bawa mobil jelek. Hebat apa? Berani lancang di depanku. Kayaknya dia udah nggak mau hidup lama. Gebukin dia, Kak. Halo, Halo, Qin Chuan. Kamu udah kontak Wu Tai? hari ini direkturnya nggak ada. Aku akan datang lain hari. Kebetulan aku ada beberapa rencana proyek yang harus aku revisi lagi. Ada apa? Suara apa itu di situ? Kamu mau apa? Aku kan udah bilang, aku wakil direktur Taishing. Ini wilayahku. Bukan mau pergi ya bisa pergi. Turun dari mobil. Cepetan, turun. Cepetan. Halo? Wakil direktur apa? Apa yang terjadi di situ? Qin Chuan, halo. Direktur Zhou, ada apa? Cariin kontak Wu Tai buat aku, sekarang juga. Baik. Direktur, sepertinya Direktur Zhou itu cukup menghargai Anda. Anda bisa menjalin hubungan kerjasama yang sedalam ini dengan King Feng Group, nilai Anda pasti akan semakin tinggi. King Feng Group sih nggak usah dibahas. Katanya Tuan Qin di belakang mereka adalah aset penting negara. Termasuk cendekiawan paling top di dalam negeri. Kalau kita bisa menjalin hubungan baik dengannya, berarti kita juga terhubung dengan atasan. Nanti, masa iya kita kekurangan keuntungan? Iya. Direktur memang punya visi jauh. Halo. Wu Tai, kamu lagi di mana? Oh, Direktur Zhou, Anda. Tuan Qin kena masalah. Apa? Tuan Qin kenapa sesuatu? Wakil pabrik yang di bawah kamu itu. Sok galak banget sih. Aku kasih waktu 10 menit, pergi urus anak buahmu. Aku nyusul nanti. Kalau sampai timbul masalah, kamu jangan jadi kepala pabrik lagi. Ada hal kayak gini juga? Tenang saja, Direktur Zhou, aku segera balik. Cepat, langsung ke pabrik Taishing. Wang Lianda ini. Aku lihat dulu dia ikut aku, jadi, baru aku naikkan jabatannya. Kalau dia beneran bikin masalah buat aku, awas aku habisi dia. Cepat.
Berhenti, berhenti, dengar, Turun. kakak. Kakak, kamu gak apa-apa, tangan. Untung tangan aku cepat ditarik. Bajingan, mau mati ya? Halang. Minggir, Kamu ganggu paman aku? Mau kabur lagi? Mana ada enak gitu? Betul kata dia. Hari ini berani nabrak aku mati. Sini, ayo. kamu, kakak. Bocah brengosan ini, sok pamer mobil bagus. Apa sih Maibah? Mau pamer Inggris lagi? Ini, beneran gak anggap kita? Kamu bawa mobil jelek. Sombong apa sih? Hari ini mobilnya kita rusakin. Rusakin itu. Ngapain? Kalian gila ya? Bocah brengosan. Tadi kan kamu jago banget. Mobil jelekmu ini, kamu sendiri bisa rusakin, kita gak boleh rusakin. Betul, hari ini mobilmu bakal aku rusakin. Rusak. Wang Lianda. Masih belum berhenti? Pak Tai, Siapa? Pak Tai, kenapa Bapak datang? Salam Pak Tai. Bawa apa itu di tangan? Gak ada aturan lagi, taruh. Cepat taruh. Kalian, ribut-ribut di depan pabrik. Sebenarnya kenapa sih? Jelaskan. Pak Tai, begini ceritanya. Ada anak muda mau masuk pabrik kita. Terus, sikapnya. Sok jago banget. Aku pikir, aku ini wakil pabrik, aja nggak bisa nahan dia. Bukannya ini mempermalukan pabrik kita? Iya, Pak Tai. Bocah ini malah mau nabrak kita pakai mobil. Kamu bilang, bocah brengosan ini, kalau gak dikasih pelajaran, dia bakal ngira. Dia itu Raja Langit. Maibah, mobil ini mahal loh. Aku aja nggak mampu beli satu. Yang bisa bawa mobil ini, pasti orang kaya atau terpandang. Kalian yakin nggak salah musuhin orang? Kamu pasti kepala pabrik, Wu, kan? Kelihatannya masih punya pengetahuan. Orang-orang ini buta. Kamu jauh lebih baik dari mereka. Kamu. Namaku Qin Chuan. Apa? Namaku Qin Chuan. Apa? Wakil direktur di bawahmu itu sok jagoan banget. Aku kasih waktu 10 menit. Pergi urus anak buahmu. Aku nyusul. Kalau sampai ada masalah, kamu jangan jadi direktur lagi. Ternyata dia adalah Tuan Qin yang di balik layar itu. Tak disangka dia masih muda sekali. Sial, kalau sampai benar-benar terjadi masalah, aku juga bakal kena getahnya. Taye, coba lihat. Anak ini apaan sih? Dia malah bilang, bahkan Taye nggak berani ngomong keras sama dia. Orang yang nggak tahu apa-apa malah ngira dia itu direktur pabrik. Iya Taye, anak kurang ajar ini. Dari awal udah nggak sopan sama Taye. Dasar kurang ajar, pantas dihajar. Taye, tonton aja. Sekarang juga aku babat dia. Wang Lianda, kamu... Kayaknya kamu kurang ajar. Berani-beraninya kamu sentuh dia, awas aku habisin kamu. Bukan? Itu, maaf. Tuan Qin, anak buah saya nggak tahu diri. Tuan Qin baik-baik saja? Tuan Qin. Taye, bukan. Kamu panggil dia Tuan Qin? Tuan Qin apaan? Wang Lianda, kamu ini. Tuan Qin aja nggak kenal? Tuan Qin adalah penanggung jawab di balik layar untuk proyek pengobatan tradisional Tiongkok. Dia juga pemimpin sebenarnya dari pabrik Taixing kita. Kamu malah mau berantem sama dia? Hidupmu kepanjangan ya? Cepetan minta maaf sama Tuan Qin. Taye, pasti ada salah paham di sini. Saya jamin, anak ini cuma kebetulan aja marga Qin. Ini jelas-jelas bukan Tuan Qin. Xiao Kai, kalian setuju, kan? Taye. Saya teman kecilnya. Dari kecil udah main telanjang bareng. Saya yang paling tahu kondisi dia. Dia pasti nggak mungkin jadi pemimpin. Dia cuma mau cari kerja di pabrik kita. Oh ya? Terus, mobil Maybach ini gimana penjelasannya? Taye, ini gampang banget jelasinnya. Anak muda sekarang nggak punya kemampuan. Tapi, suka gembar-gembor. Iya kan? Sekarang kan lagi musim pulang kampung buat tahun baru. Nyewa mobil biar kelihatan keren. Apa? Mobil sewaan?
Apa yang mereka bilang itu benar? Taiye nggak tahu ya, anak ini dulu terus-terusan ngeganggu pacarku. Pacarku tahu banget soal dia sampai ke hal-hal kecil. Yushan, ayo, ceritain ke Taiye. Qin Chuan, jangan kira kamu bisa sombong cuma karena udah dapat duit dikit, terus jadi hebat gitu. Sekarang, tetap aja bakal jatuh ke tanganku. Mobil ini juga dia sewa. Dia sama sekali bukan Tuan Qin apa-apa. Cuma penipu doang, dia berani-beraninya menipu bapak. Harus diajarin pelajaran. Yang Yushan, kenapa dulu aku nggak sadar kamu munafik banget sih? Kamu yakin mau ngomong seenaknya gitu? Aku munafik gimana sih? Taiye aja udah bilang, Tuan Qin itu pemimpin tertinggi di pabrik farmasi. Bahkan Taiye aja bawahannya. Masa ia bukan orang terhormat? Kamu berani-berani aja mau nyerobot. Yushan bener. Mengelola proyek sebesar ini, ngatur ratusan karyawan. Tuan Qin ini, nggak usah bilang udah sepuh, pasti juga orang sukses. Anak kemarin sore kayak kamu, berani-beraninya apa sih? Gimana ini? Jangan-jangan aku salah orang? Gawat, gawat. Kayaknya sebentar lagi Direktur Zhou juga bakal datang. Nggak bagus, proyek Taixing sebentar lagi mau resmi mulai beroperasi. Kalau di saat genting kayak gini sampai ada masalah, nggak cuma Tuan Qin itu, Direktur Zhou juga nggak bakal ngasih ampun. Udah, jangan banyak bacot, karena dia bukan orang yang aku cari, cepatan usir dia. Aku nggak mau lihat dia lagi. Tenang aja Taiye, sekarang juga aku bikin dia langsung hilang di depan Bapak. Mau apa? Wu Tai, hari ini aku sengaja datang buat cari kamu. Aku ini. Mau cari siapa? Loe di sini ngomong nggak jelas. Diem lo, diem. Wang Kai, Loe berani mukulin aku? Loe pasti bakal nyesel. Nyesel? Qin Chuan, masa masih nggak jera? Oke, gue bakal kasih Loe pelajaran hari ini. Lihat tuh mobil, banyak banget mobil. Dateng. Mereka dateng. Kalian mau apa? Lepasin aku. Direktur Zhou sebentar lagi datang. Cepetan usir dia. Kalau sampai Direktur Zhou salah paham, kalian bakal kena batunya. Direktur Zhou kalau mentor, Tenang aja, langsung hilang. Cepetan, pergi. Direktur Zhou. Depan sana itu pabrik Taixing. Kenapa depan sana rame banget? Kan pabrik lagi buka lowongan kerja. Direktur Zhou, ada yang mau melamar kerja di pabrik juga hal yang wajar. Enggak. Qin Chuan tadi di telepon kelakuannya aneh banget. Dia pasti lagi dalam bahaya. Cepat, aku harus segera pergi melihatnya. Pak Zhou, Anda datang. Pak Zhou, Berhenti. Qin Chuan, itu kamu? Ada apa? Tidak. Pak Zhou kenapa? Pak Zhou. Kepala pabrikku. Bukankah sudah kusampaikan padamu? Qin Chuan akan datang dalam beberapa hari ini. Ada apa ini? Pak Zhou, Anda salah paham. Setelah menerima telepon Anda, saya langsung bergegas ke sini tanpa henti. Tapi saya sama sekali tidak melihat Tuan Qin. Pak Zhou, lihatlah. Mungkin orang di pihak Anda yang salah? Tidak mungkin. Bukankah sudah kubilang, saya adalah wakil kepala pabrik Taixing. Ini wilayah kekuasaanku, bukan tempat yang bisa kamu tinggalkan sesukamu. Aku ingat jelas ada seorang wakil kepala pabrik atau apa. Wakil kepala pabrik kalian di mana? Di mana? Ini dia wakil kepala pabrik kami. Pak Zhou, salam kenal. Saya Wang Lianda. Kamu wakil kepala pabrik Taixing? Tangkap dia. Tidak Pak Zhou. Ini bagaimana? Tanpa alasan, kenapa kamu menangkapku? Kalian lihat. Pernah lihat orang ini? Ini bukan. Kenapa? Kepala pabrikku. Kamu pernah bertemu Qin Chuan? Ini bukan cuma pernah lihat. Aku baru saja. Jangan bilang. Ternyata bocah itu benar-benar tidak bohong. Dia benar-benar menanggung jawab di balik layar pabrik kita. Aku bilang juga, aku tidak salah mengenali orang, kalian malah memukulinya. Sekarang bagaimana? Kalau Pak Zhou tahu soal ini, kita semua akan kena getahnya. Susah. Asa, diantarah. Taiye, kita sekarang harus tenangkan dulu Pak Zhou. Kalau tidak, masalah kita akan besar.
Pak Zhou, ini dia Tuan Qin. Aku kira untuk mencapai prestasi seperti hari ini, pasti sudah agak berumur. Tak disangka masih sangat muda. Maksudmu? Kamu belum pernah bertemu dengannya? Benar, Pak Zhou. Saya tidak perlu membohongi Anda. Saya selalu bersama wakil kepala pabrik kami, bersama. Dia bisa menjadi saksiku. Benar. Aku bersumpah, apa yang kami katakan pasti benar. Kalau kami berbohong, kami rela disambar petir, mengutuk 8 generasi leluhur. Pak Zhu, sepertinya mereka benar-benar tidak berbohong. Jangan-jangan kita yang salah? Mungkin aku terlalu banyak berpikir. Kalau begitu, kita cari lagi. Plat nomor ini. Ini jelas mobil Qin Chuan. Wah, Wu Tai, berani-beraninya kau menipuku. Qin Chuan ada di dalam, kan? Asisten Yang, ayo kita pergi. Selesai. Kau tadi kan jagoan ya? Sok hebat banget. Mau laporkan aku ke polisi? Nah, sekarang gimana? Sekarang kau jatuh ke tanganku. Waktu itu aku salah langkah. Begitu aku keluar dari sini, aku tetap akan menuntutmu. Kau nggak bakal bisa kabur. Oke, kalau gitu, aku pengen lihat, apakah kau masih bisa keluar dari sini. Maksudmu apa? Kau belum tahu ya? Pamanku itu anak buah Taye. Sekarang dia jadi wakil direktur pabrik Taixing. Kami semua diangkat jadi eksekutif. Artinya, tempat ini adalah wilayah kekuasaanku. Dengar tuh, meskipun sekarang kami nggak punya kerjaan, terus kenapa? Penghasilan kami sekarang pasti lebih baik daripada di King Feng Group. Lebih enak. Kalau aku bilang, kerjaan kalian ini juga sebentar lagi hilang, percaya nggak? Aku kesel. Udah kayak gini, masih aja sok-sokan? Dasar kau, berani-beraninya mengaturku. Ayo. Sok jago ya. Keras kepala banget sih. Direktur Zhou, di sini benar-benar nggak ada orang yang Anda cari. Iya, Direktur Zhou. Soal mobil Maybach itu, benar-benar salah paham. Kami juga nggak tahu, tempat kayak gini mana mungkin ada mobil mewah kayak gitu. Ruang itu apa? Itu gudang. Tapi, Baik, bagus. Jangan sampai aku ketemu Qin Chuan. Kalau enggak, kalian tahu akibatnya. Asisten Yang, kita pergi. Ya. Wang Kai, gimana? Kau nggak apa-apa? Dasar anak sialan, berani-beraninya sentuh anakku. Kau cari mati. Wang Kai, ngapain? Jangan sampai ada korban jiwa. Minggir kau. Ini semua gara-gara dia sendiri. Ayahku itu kepala desa. Sejak kecil di desa, aku selalu berjalan semaunya. Siapa yang berani ganggu aku? Dasar si brengsek ini, mobilnya lebih bagus daripadaku. Sudahlah. Cewekku juga pernah dia tiduri. Memangnya kenapa? Wang Kai, apa maksudmu? Jelaskan. Jangan ikut campur. Hari ini aku harus habisi dia. Nggak ada yang bisa selamatkan dia. Aku yang bilang, hajar dia. Wah, jagoan juga kau, lincah juga ya. Bapak, tahan dia mati-matian. Gua hari ini kagak bakal biarin dia selamat. Gua kagak bakal berhenti. Tahan dia. Wang Kai, gua kasih kesempatan terakhir buat lu. Ini melanggar hukum. Melanggar hukum? Lu pikir gua peduli? Ini wilayah gua. Siapa yang berani ganggu gua? Siapa yang bisa sentuh gua? Dasar bocah. Lu mikirin diri lu sendiri aja deh. Berhenti. Berhenti. Kok selalu elu sih? Maaf ganggu lagi. Beneran minta maaf. Gua tanya nih. Kalian ngapain sih?
Masih ada aturan gak sih? Nyonya Zhou, ngapain lu kesini? Kami ngapain? Ada urusan apa sama lu? Iya bener, Nyonya Zhou. Kami udah bukan karyawan grup King Feng lagi. Mau pakai jabatan lu sebagai direktur buat nindes kami? Maaf ya, udah gak mempan. Yakin? Pasti dong. Ini kan pabrik Taixing. Kami kan anak buah Taiye. Kami cuma dengerin Taiye. Wah, Taiye ya. Wu Tai ada di mana? Suruh dia datang ke sini. Taiye, pas banget datengnya. Mereka. Diam. Keluarga lu semua mata buta lu, bikin gua sengsara banget. Tuan Qin. Gua tadinya nggak kenal lu, bikin elu susah. Bukan. Taiye. Apa maksud Taiye barusan? Gua gak ngerti nih. Lu masih berani ngomong, gua cuma dengerin omong kosong kalian, jadi gak hormat ke Tuan Qin. Tuan Qin, ini gak ada hubungannya sama gua, Dangru. Kak, ini gimana sih, bocah ini? Taiye, dia itu anak buah grup King Feng. Tuan Qin ini, dia bos tertinggi kita. Cepetan minta maaf ke dia, minta dia ngasih maaf. Kalau dia nggak maafin kita bakal sial berat. Qin Chuan, gimana lu mau nanganin mereka? Qin Chuan, gua gak tahu lu punya pengaruh segede itu. Taiye aja jadi anak buah lu. Ini cuma salah paham. Maafin gua. Dari Al, maafin gua. Salah paham? Kalau barusan Ruxuan datang tepat waktu, lu mungkin udah bikin kepala gua pecah. Bukan, gua. Ada pepatah gimana ya? Balas budi. Kalau lu bisa tahan pukulan gua bakal maafin lu. Ada pepatah apa ya? Balas budi, gitu kan? Kalau kamu tahan pukulan tongkatku ini, aku akan membiarkanmu pergi. Jangan. Kai, ada apa dengan Xiao Kai? Direktur Zhu, orang ini penakut sekali ya. Sampai ngompol. Yang Yushan. Inikah pria yang kamu sukai? Cuma begini kualitasnya. Kalau begitu, kamu dengan perempuan ini, sebenarnya hubungan apa? Kalian kan berkomplot, hanya berpura-pura, kan? Bermain sandiwara? Ruxuan sekarang adalah pacarku. Asli, bukan palsu. Apa? Rupanya kalian. Kalian beneran. Kepala pabrik Wu. Kamu menyalahgunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi, mengutamakan nepotisme. Apa maksudmu mengganti seluruh manajemen Taixing dengan orang-orangmu sendiri? Kamu juga berat sebelah, membiarkan mereka semena-mena mengorbankan nyawa orang. Seperti inikah caramu menjalankan pabrik? Tuan Qin, aku salah. Aku bersumpah, kejadian seperti ini tidak akan terulang lagi. Kumohon beri aku kesempatan lagi untuk memperbaiki diri. Aku bisa memberimu satu kesempatan untuk memperbaiki diri. Tapi kamu harus membuatku puas. Ku dengar, mereka punya koneksi. Bahkan tim penegak hukum pun tidak bisa berbuat apa-apa. Orang-orang seperti ini bertindak semena-mena, kalau dibiarkan terus, bukan hal yang baik. Mengerti, aku mengerti, seseorang. Pak Tai, Kalian mau apa? Mau apa sih ini? Pak Tai, loh, kamu tidak boleh begini. Kalian beberapa brengsek ini, berani menyinggung Tuan Qin. Jangan harap memanggilku, Pak lagi, memanggilku nenek moyang pun percuma. Seret mereka pergi. Tunggu. Selain harus menerima hukuman yang setimpal, mobilku yang mereka rusak juga harus diganti rugi sepenuhnya. Apa-apaan? Itu. Mobil Maybach itu, kami juga tidak sanggup ganti rugi. Chuan, ampunilah aku, Chuan. Cukup omong kosong. Bawa pergi. Chuaner. Wu Tai itu juga bukan orang baik. Waktu aku datang mencarimu, dia sengaja menghalangi. Orang pelin-pelan seperti dia, kamu benar-benar mau membebaskannya? Dibandingkan Wu Tai, keluarga Wanglah yang sebenarnya ancaman bagi desa Teratai. Lagi pula, aku hanya bertanggung jawab pada urusan teknik dan proyek. Masih butuh orang yang mengurus bengkel untukku. Wu Tai masih berguna.
Qin Chuan, apa yang baru saja kamu katakan masih berlaku? Apa? Maksudnya, Berpura-pura. Ruxuan sekarang adalah pacarku. Asli, bukan palsu. Berikan tanganmu. ini apa? Ini ibuku yang menyuruhku memberikannya padamu. Gelang tangan ini adalah warisan turun-temurun keluarga kami. Memakaikan gelang ini pada seorang gadis, sama saja dengan mengakui dia adalah calon menantu idaman keluarga kami. Benarkah? Kalau begitu, Tante juga berpikir begitu. 2 kali berturut-turut aku mengandalkanmu untuk menyelamatkanku. Aku juga tidak boleh terlalu tidak berguna. Mulai sekarang, kamu adalah wanitaku. Nanti, giliranku yang melindungimu. Setuju? Aku salah. Xiao Kai, akhirnya kamu sadar. Syukur tidak apa-apa. Bu, ada apa? Aku kenapa ini? Kenapa kamu begitu tidak berguna? Qin Chuan bahkan belum menyentuhmu. Kamu malah pingsan duluan. Tidak baik. Ayahku dan pamanku mana? Xiao Kai. Ayahmu dan pamamu itu. Mereka mungkin tidak bisa kembali. Apa? Kenapa bisa begitu? Yushan, kamu beritahuku dulu, ada apa? Mereka dibawa orang-orang Taiye. Kali ini masuk penjara, sepertinya sulit untuk keluar lagi. Masuk penjara? Salah kamu, Yang Yushan. Salah kamu, Jin betina ini. Kalau bukan karena kamu, apa aku akan bertengkar dengan Qin Chuan? Apa aku akan sampai seperti ini? Salah kamu? Kamu menyalahkanku? Aku saja belum cari masalah denganmu. Kalau bukan karena kamu, yang maksa bawa aku pulang kampung tahun baru, sekarang aku masih bersama Qin Chuan. Kalung yang dia belikan untukku harganya 500.000. 500.000. Dia bahkan janji belikan Ferrari. Ini semua salahmu. Kamu masih berani ngomong? Cukup. Ini waktunya kapan lagi? Kalian berdua masih ribut-ribut di sini. Seperti apa ini? Keluarga kita hancur. Kalian bilang ini harus gimana? Aneh banget. Qin Chuan ini jelas-jelas cuma karyawan. Kok bisa dekat sama Zhou Ruxuan? Bahkan langsung jadi penanggung jawab di balik layar Taixing. Aku nggak ngerti. Ini masih perlu ditanya? Itu kan hidup dari wanita? Aku juga nggak tahu. Wanita bermarga Zhou itu. Mau lihat dia di mana sih? Aku nggak peduli itu. Qin Chuan berani-beraninya melawan keluarga kita. Aku akan bikin pabrik jeleknya itu tutup. Aku akan bikin dia bangkrut total. Gimana caranya bikin dia nggak bisa buka? Ada King Feng Group dan Taiye. Kita bisa apa? Cuma punya uang sedikit kan? Tapi seringkali uang bukan segalanya. Chuaner, lihat desa kita sekarang pembangunannya bagus banget. Halo, Qin Chuan, Dulau dan yang lain dengar kamu lagi siap-siap buka pabrik. Mereka mau ke desa Lianhua cari kamu. oke, suruh mereka datang. Ibu, di ibu kota ada beberapa kenalan, lagi mau datang cari aku. Xiao Chuaner, sekarang jaringanmu luas banget ya. Bahkan orang dari ibu kota ada yang kenal. Oh iya, ibu dengar kamu mau buka pabrik di sini. Yang direkrut semua warga desa Lianhua kita. Tetangga dan saudara. Benar nggak? Ibu, dulu kamu ajarin aku agar aku belajar bersyukur. Anakmu sekarang kebetulan belajar sedikit keterampilan di luar. Bisa ajak semua orang cari uang bersama. Setelah tahun baru Imlek ini, lewat semua bisa mulai kerja resmi. Bagus. Xiao Chuaner kita ini anak yang baik. Kalau ayahmu masih ada, tahu kamu begitu sukses. Pasti senang buat kamu. Ibu. Paman, ada apa ini? Kalian berdua masih sempat jalan-jalan di sini. Rumah kalian hampir dirobohin orang. Cepat pulang lihat. Apa? Xiao Chuaner, kita buruan pulang. Keluarga mereka pasti nggak berbuat baik.
Kalau enggak, mana mungkin ditempeli gini. Sangat jahat dan kejam. Semua, lihat nih. Orang tak berhati nurani itu udah balik. Ayo, kita cari masalah sama dia. Qin Chuan. Dasar tidak tahu terima kasih. Kalian ibu dan anak yatim piatu selama bertahun-tahun di desa ini, sudah dapat bantuan banyak dari warga. Kau malah membalas budi dengan kejahatan. Iya, niat jahatmu ditujukan ke tetangga sendiri. Hati nuranimu dimakan anjing. Kulantul, tulan-tulan, kulantul, kulantul, kulantul. Berhenti, warga sekalian, berhenti, semuanya berhenti. Saudara-saudara sekalian, Antiku, Engkanida, Dido. Kita sudah hidup bersama lebih dari 20 tahun. Bisa kasih tahu aku, Qin Chuan sebenarnya sudah melakukan apa sampai kalian marah begini? Liu Hao. Kau mau apa lagi? Oh, ini Qin Chuan. Dengar-dengar akhir-akhir ini kau makin jago. Taising Pharmaceutical itu bukaannya kau. Betul. Desa Lianhua ini sumber dayanya sangat cocok untuk bangun pabrik. Dan aku juga ingin bikin warga dapat penghasilan di rumah sendiri. Ini sekaligus menyelesaikan dua masalah. Cih, omong kosong macam itu berani juga kau ngomong. Kau sekarang makan dari penderitaan orang lain, masih mau bohongi kita semua. Makan dari penderitaan orang lain? Maksudmu apa? Masih pura-pura nggak tahu. Lihat ini apa? Ini kau dapat dari mana? Kenapa? Takut? Aku kasih tahu, ini orang lain dapat dari informasi dalam. Taising apaan sih? Cuma pabrik busuk, pabrik ilegal. Betul. Di dalamnya ada itu. Limbah air tercemar logam berat. Sama gas beracun. Kau demi cari uang receh, kampung halaman sendiri nggak peduli. Dasar kurang ajar. Sungguh tak tahu malu. Mau merusak kita begini. Mau merusak desa sendiri. Orang macam apa ini? Paman. Kenapa paman pukul aku? Kau masih berani ngomong. Ibumu sudah capek seumur hidup membesarkanmu. Nggak mengharapkan kau beri manfaat buat warga. Itu sudah biasa. Kau malah berbuat hal memalukan begini. Kau nggak malu sama ibumu? Xiao Chuan. Katakan sama ibu, ini benar apa enggak? Apa yang mereka katakan itu benar? Ibu, ini semua bohong. Ini sama sekali omong kosong. Liu Hao. Dari mana kau dapat barang ini? Pabriknya baru saja selesai dibangun, belum resmi beroperasi. Kau sudah punya data akurat? Ini kan memfitnah? Siapa yang melakukan ini? Aku. Kalian lagi. Wang Kai, kau tidak ada habisnya, ya? Apa kau lupa? Apa yang terjadi pada ayahmu dan yang lain? Ya, menu, era. Kau masih berani bicara? Warga sekalian, kalian pasti tidak tahu, kan? Si brengsek Qin Chuan ini, entah pakai cara apa, bisa hidup dari wanita. CEO grup King Feng. Mereka berdua bersekongkol. Mau merusak desa Lianhua kita. Bangun pabrik cari uang kotor. Ayahku sebagai kepala desa, yang pertama menentangnya. Lalu, ditangkap oleh si anak ini. Dibawa ke tim penegak hukum. Dan pamanku, warga sekalian. Aku merasa teraniaya, aku tidak terima. Qin Chuan, dasar kau. Kau benar-benar jahat. Kau cari uang haram, cari sampai ke desa sudah keterlaluan. Kau berani-beraninya mengusik kepala desa. Hati kau terlalu kejam. Benar, bahkan kepala desa pun tak bisa berbuat apa-apa. Selanjutnya, kita semua bakal hancur. Qin Chuan, sebaiknya kau beri kami penjelasan. Kalau tidak, kami tidak akan berhenti menuntutmu. Dan ibumu serta pamanmu, orang-orang keluargamu. Tidak ada yang bisa lolos. Ini tidak ada hubungannya dengan ibuku dan yang lain. Sudah kukatakan, ini adalah fitnah. Aku bangun pabrik di desa Lianhua, hanya untuk mengambil bahan baku di tempat, dan aku berjanji pada kalian semua. Operasi pabrik kami, pasti semuanya, berada pada tingkat polusi rendah dan ramah lingkungan. Kalau kalian tidak percaya, aku bisa ajak kalian melihat langsung. Warga sekalian, jangan dengarkan omongannya, jangan buang-buang kata di sini, Qin Chuan. Kau berjanji pada semua orang, atas dasar apa kau berjanji? Masalah polusi pabrik, aku kesampingkan dulu, yang aku tahu, kalau kau mau bangun pabrik di desa kita, paling tidak kau harus punya pemeriksaan sifat tanah, dan persetujuan pengalihan lahan pertanian. Dokumen-dokumen ini minimal harus dapat persetujuan tingkat provinsi dan yang lebih tinggi. Baru bisa jalan. Gue tanya, kamu punya? Keluarin. Ayo. Ada?
Keluarin. Ada. Kasih. Gimana? Si Qin, jangan-jangan kamu nggak punya. Dokumen dari atas aja nggak punya berani-beraninya, bangun pabrik. Katanya nggak punya. Cuma mau bohongin kita semua. Siapa bilang gue nggak punya? Kalian lihat baik-baik. Ini dokumen peruntukan lahan. Ini dokumen perencanaan. Ini dokumen penilaian lingkungan. Mau lihat dokumen apa lagi? Gue bisa tunjukkan semuanya. Gimana ini? Xiao Kai, dokumen-dokumen ini asli? Bukannya kamu bilang dia pasti nggak bisa dapetin barang-barang ini? Ini nggak mungkin. Ini pasti nggak mungkin, Bu. Bu, ibu nggak tahu? Beberapa hari lalu gue sengaja suruh orang pergi cari info. Katanya, kondisi desa kita ini sangat spesial. Kalau nggak punya koneksi yang dalam dan latar belakang yang kuat, dokumen ini mustahil keluar. Qin Chuan itu, meski bisa hidup enak dari wanita, dia nggak mungkin punya kemampuan segitu. Waduh, bikin kaget. Kalau gitu, ini palsu dong. Ya iyalah. Bagus, Qin Chuan. Kamu cuma ambil gambar sembarangan dari internet lalu mau nipu kita. Kamu benar-benar nekat ya. Liu Hao. Kenapa kamu selalu cari gara-gara sama gue? Antara kita apa ada dendam apa? Nggak ada. Nggak ada? Terus kenapa kamu selalu cari gara-gara sama gue? Jangan lupa, kalau pabriknya mulai beroperasi, kalian semua bisa kerja di sana, bisa cari uang buat nafkahin keluarga, kan? Cih, gue butuh uang kotormu. Kamu nggak dengar tadi Wang Kai bilang apa? Dokumen terkait aja kamu nggak bisa dapetin. Terus lagi, nggak usah bahas soal gaji kita gimana. Kalau kamu salah langkah sedikit, akhirnya kita semua bisa ditangkap. Kalian masih nggak percaya, ya? Halo? Kepala pabrik Wu? Bawa semua barangnya ke sini. Iya, bawa semuanya ke sini. Ini siapa sih? Kalian kan mau lihat dokumen resmi? Di sini isinya dokumen asli semua. Masih ada yang nggak percaya? Boleh diambil, dan dilihat sesuka hati. Lihat nih, ini apa sih? Ini beneran, ya? Di atasnya ada stempel persetujuan juga. Betul. Sama persis kayak yang dulu aku lihat. Kayaknya Qin Chuan nggak bohong. Kalian kan pejabat desa. Kalau sampai kalian aja bilang gini. Kayaknya, kita salah sangka sama Qin Chuan. Gimana nih? Cepetan lihat. Nggak mungkin. Ini nggak mungkin. Aku nggak percaya. Aku tahu. Ini pasti kamu yang urus pakai uang haram lagi, ya kan? Kukira siapa? Ternyata kamu, si brengsek. Bapakmu mereka, udah masuk penjara semua. Kamu masih berulah di sini, beraninya melawan Tuan Qin? Kamu mau digebukin, ya? Manajer Wu, kamu mau apa? Mau pakai cara lama kamu lagi, ancaman pakai kekerasan, buat nakutin aku, ya? Hari ini banyak orang ada di sini, loh. Coba sentuh aku sedikit. Warga sekalian, lihat baik-baik. Orang ini namanya Wu Tai. Dia itu manajer pabrik Taixing itu. Tahu nggak dulu dia ngapain? Dia itu preman. Nggak tahu di badannya nanggung darah berapa orang. Dulu kan dia ini, yang bantu Qin Chuan ngerjain bapakku, ngerjain pamanku. Sekarang mereka berdua masih belum jelas nasibnya. Sekarang malah berani-beraninya mau ngerjain aku. Warga sekalian, keluarin HP kalian, rekam baik-baik mereka, sifat buruk mereka ini. Lihat dia, gimana dia nindas kita orang kecil. Iya, rekam. Rekam semuanya. Rekam. Tuan Qin, ini gimana sih? Wang Kai, masalah bapakmu dan pamanmu, itu akibat perbuatan mereka sendiri. Aku sarankan kamu jangan keras kepala. Biar nggak ngulang kesalahan mereka. Ini ancaman buat kita, ya? Warga-warga ini semua ada di sini, loh. Masa iya kalian berani macam-macam sama kita? Iya, benar tuh. Wang Kai udah bilang ke aku, dia cuma karyawan biasa. Kalian pikir, dia punya hak apa buat jadi penanggung jawab pabrik Taixing? Dia punya kemampuan apa sampai bisa ngurus seluruh pabrik? Menurutku, mereka ini pasti ada urusan kotor di belakangnya. Xiao Chuan. Mereka bilang benar. Usiamu masih muda.
Kok tiba-tiba jadi hebat begini? Jangan-jangan di luar sana kau ngelakuin hal yang melanggar hukum, Yuzhen. Kamu harus didik dia baik-baik. Xiao Chuan, kamu jujur kasih tahu ibu, uang haram gak boleh kita ambil. Bu, aku memang kerja di bidang biomedis. Ini juga permintaan dari atasan. Aku dirikan pabrik di desa Lianhua, ya cuma buat ngerjain tugas yang atasan kasih. Masa masih ngomong gede di sini? Sok-sokan bilang atasan mulu? Atasanmu itu siapa sih? Terus kamu ini siapa? Kau cuma bisa ngomong doang di sini. Aku kasih tahu ya, kalau kamu nggak bisa kasih bukti, berarti kamu bohongin kita semua, iya kan? Iya, kau itu siapa? Orang macam apa sih kamu ini? Mau jadi pemimpin kita lagi? Kamu itu siapa? Iya, benar. Oke. Karena kalian pengen tahu banget, aku kasih lihat. Yuzhen, cepat lihat. Insinyur tingkat nasional. Xiao Chuan, kamu benar-benar sukses sekarang. Kalau ayahmu masih hidup, pasti dia senang dan bangga sama kamu. Kasih sini. Nggak mungkin. Ini. Baru berapa tahun aja? Qin Chuan kok bisa hebat gini? Gawat, gawat, Xiao Kai. Dia punya backing sebesar itu. Kita ini, mana sanggup melawan dia? Nggak heran bapakmu dan yang lain terjungkir di selokan. Kita ini, menendang besi panas. Nggak mungkin. Palsu. Semuanya palsu. Palsu. Insinyur tingkat nasional lagi. Ngibul aja kamu? Orang dengan level segitu, mana ada yang masih muda? Kamu umur berapa sih? Kamu anggap kami ini bodoh, gitu? Warga sekalian, jangan percaya omongannya. Mereka ini sekelompok orang yang sudah komplotan. Datang ke sini cuma buat cari uang haram. Mau menguras keringat dan darah kami lagi. Oh, ternyata begitu ya. Qin Chuan, kami begitu percaya padamu, kau malah menipu kami. Cuma modal kartu nama lusuh. Berani-beraninya mengelabui orang. Kira kami buta ya? Rupanya kau ini tidak jujur. Ya, ayo, semua, tangkap mereka semua. Iya. Lindungi Bapak Qin. Ayo, cepat, ayo. Bu, kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja, Xiao Chuan. Ibu baik-baik saja? Berhenti. Semua berhenti. Saudara-saudara sekalian, aku, Qin Chuan, memang tidak punya kemampuan hebat. Tapi demi masa depan desa Teratai, kalian tidak mau periksa dan verifikasi sendiri, langsung percaya omongan satu pihak saja, lalu langsung main tangan ke keluarga kami. Apakah ini pantas? Kamu pura-pura suci apa di sini? Katanya kami semua demi masa depan desa Teratai. Omong kosong. Menurutku, kamu cuma mau cari uang harammu itu. Dengar ya, pabrikmu itu, aku pasti tidak akan masuk. Jangan harap bisa dapat 1 sen pun dari kami. Betul, aku juga tidak mau masuk. Baik, aku akui, sumber daya unggulan desa Teratai sangat membantu pengobatan tradisional Tiongkok, tapi bukan cuma desa Teratai yang bisa dibangun pabrik. Kalau gitu, pergi sana. Siapa yang minta kamu bikin pabrik di sini? Bikin diri sendiri kelihatan sok suci banget. Kami yang minta tolong ya. Pergi sana. Pergi sejauh-jauhnya. Baik, kalau begitu, aku mengerti. Kepala Pabrik Wu. Pabrik Taixing cari lokasi baru, batalkan perekrutan warga desa Teratai, dan buka lowongan kerja untuk seluruh kota. Mengerti. Saya segera urus. Ini gimana sih? Jangan-jangan yang dia bilang beneran? Masa iya dia beneran mau batalin buka pabrik? Sama rekrut karyawan di desa kita? Siapa sih yang nggak bisa nakut-nakutin orang? Cuma pabrik nakal doang kok. Kalian mau pergi kemana? Ya silakan pergi aja. Iya benar. Dia nggak jadi, di desa kita malah bagus. Ini kan hal yang bagus. Suruh aja dia merusak desa lain. Liu Hao, ingat kata-katamu. Nanti jangan sampai kalian menyesal. Aku nggak pernah tahu kata menyesal itu gimana nulisnya. Lagi pula, pabrik jelekmu itu aku juga udah pernah lihat. Sebulan paling cuma dapat sekitar 10 juta rupiah doang. 10.000 yuan? Dikasih uang sebanyak itu?
Iya nih. Keluarga kami banting tulang setahun penuh baru dapat 5.000 yuan lebih. Gaji yang segini nggak rendah loh. Warga sekalian, jangan dengerin omongannya. Jangan sampai kalian dibohongin dia. 10.000 yuan. Memang kelihatannya banyak, tapi ini kan uang hasil nipu dan tipu-tipu dia. Uangnya nggak bakal sampai ke tangan kita, iya kan? Iya benar. Pabrik jelek yang penuh tipu-tipu. Kalau bukan karena dukungan dari desa Lianhua kita, kayaknya nggak ada yang berani kerja di tempat mereka. Bapak Qin, orangnya sudah saya temukan. Saya perkenalkan, ini adalah kepala desa dari desa Qinghe sebelah. Ini adalah kepala desa-desa Linfeng. Mereka sudah dapat kabarnya dan mengundang kita untuk buka pabrik di desa mereka. Semuanya. Apa yang dikatakan Direktur Wu benar? Apa kalian benar-benar mau kerja sama dengan kami? Maratu Prima Tutang. Apa kalian benar-benar mau kerja sama dengan kami? Soal pabrik Taising itu, kami sudah tahu. Kamu berkontribusi buat perkembangan desa Lianhua, itu kan hal yang sangat bagus. Mereka malah nggak terima. Bapak Qin, kami semua mendukungmu. Ya, obat-obatan tradisional Tiongkok apa polusinya? Orang-orang ini cuma ngomong sembarangan. Direktur Wu sudah tunjukkan dokumen persetujuan ke kami. Ini kan hal bagus yang didukung kebijakan. Bapak Qin, butuh bahan obat berapa banyak? Desa kami punya semua, butuh karyawan berapa banyak pun kami ada. Kami semua nurut sama Bapak. Bagus, Direktur Wu. Kerja bagus, bawa mereka turun dulu, tempatkan dengan baik. Baik, saya akan urus ini. Benar-benar menemukan orangnya, ya? Sudah kubilang. Aku akan memilih desa Lianhua. Tapi desa Lianhua bukanlah satu-satunya pilihanku. Kalau kalian tidak mau kerjakan, banyak yang mau. Masih mau main sandiwara di sini? Menurutku orang-orang ini semuanya sudah kau suap, ya? Teman-teman semua. Jangan sampai percaya padanya. Dia cuma berpura-pura di sini. Kita. Jangan sampai ditakut-takuti olehnya. Betul. Si Qin, dokumen-dokumen jelek dan kartu nama jelekmu ini, aku juga bisa dapatkan dari internet. Kalau aku bilang aku pejabat tinggi, kalian percaya? Oh, ya? Barang yang bisa didapat Xiaoqin, kau belum tentu bisa. Menantu perempuanku datang. Tante, apa yang terjadi di sini? Menantu perempuan. Mereka bilang Xiao Chuan melakukan kecurangan. Mereka satu persatu, bahkan mau memukul Xiao Chuan. Lagi-lagi mereka berempat. Qin Chuan, dia menipu kita semua, aku bertindak untuk kita semua. Ada apa? Dasar perempuan brengsek, kali ini jangan-jangan kau mau di depan kami yang begitu banyak orang, lindungi pacarmu ini lagi? Kau terlalu banyak mikir. Yang mau bertemu Qin Chuan adalah Pak Du dan Bapak Chen. Kebetulan aku mengantar mereka ke sini. Pak Du? Bapak Chen, yang mana? Ya ampun, ini orang-orang siapa sih? Kok kelihatannya sangat familiar ya? Akuntan Zhu, kan kamu yang paling berpengalaman di desa, jelasin ke kita semua. Kamu tidak tahu kan? Lihat saja, sering muncul di TV. Pasti pemimpin kabupaten atau kota. Yang punya kekuasaan, kamu pahamlah. Bukan cuma itu. Terutama dua orang yang di depan itu. Yang kiri, Bapak Chen itu, dia bos besar dari provinsi. Yang kanan, Pak Du itu, aduh, ya ampun. Dia datang dari ibu kota negara. Qin Chuan, apa yang mereka bilang benar? Mereka turun dari atas? Bisa dibilang begitu. Gimana ini, Xiao Kai? Banyak sekali bos besar. Kita hancur. Takut apa, Bu? Datang ya datang saja. Lagi pengen ketemu mereka? Xiaoqin, kok bisa sebanyak ini orang? Ini apa yang terjadi? Kalian dari ibu kota, ya? Kalian datangnya pas banget. Aku mau lapor. Kamu warga desa Lianhua, ya? Mau lapor apa? Aku mau lapor Qin Chuan. Membangun pabrik ilegal, memalsukan dokumen, melakukan kecurangan. Bilang apa lagi? Atasan yang menyuruhnya ke sini buat. Apa itu obat tradisional Tiongkok? Ini buktinya. Surat persetujuan ini, aku yang setujui. Apa? Gimana? Ini masih belum jelas juga.
Maksud Pak Du adalah, di pundak Xiao Qin, memikul tanggung jawab besar negara. Dia sebenarnya punya akses ke sumber daya terbaik negara untuk melakukan penelitian. Tapi dia dengan susah payah turun ke desa. Justru ingin untuk kampung halamannya sendiri, memberikan kontribusi. Tapi kalian malah memfitnah Xiao Qin, bahkan menghinanya. Kalian ini, baru pertama kali aku lihat orang seperti ini. Yuzhan, kamu dengar nggak? Para pemimpin ini, semuanya memuji Xiao Chuan. Ternyata Xiao Chuan benar-benar sukses ya. Xiao Chuan, barusan pamanmu memukulmu, itu pamanmu. Salah paham sama kamu. Jangan dipikirin ya. Nggak apa-apa. Apa? Kalian serius? Anakku Xiao Chuan, benar-benar ilmuwan biologi? Tante, bukan ilmuwan, tapi insinyur farmasi biologi. Dulu waktu dia bekerja di perusahaan farmasi multinasional, sudah berhasil mengembangkan obat khusus untuk kanker lambung. Karena itulah, dia menyelamatkan nyawaku. Aku bahkan sempat ingin merekrutnya bekerja di King Feng Group, tapi ternyata dia justru dipilih negara menjadi insinyur top, sampai aku pun gak sanggup mengejarnya. Wah, Xiao Chuan. Ternyata kamu memang sangat berbakat. Kenapa nggak bilang dari dulu? Aku sudah bilang dari dulu. Kalian yang nggak percaya? Xiao Chuan, ternyata kamu benar-benar ingin menolong warga. Kita semua sudah sadar salah. Gini aja, permusuhan antara kita hapus saja. Kita semua akan bantu kamu kerja lagi. Gimana? Setuju nggak? Oh ya? Aku mau kalian paham. Bukan kalian yang membantuku. Dan kurasa, manajer Wu sudah, warga dari desa lain, ditangani dengan baik. Jadi, aku nggak butuh kalian lagi. Xiao Chuan ya, memang dulu kami yang salah. Sekarang, berikanlah kami satu kesempatan lagi. Iya, kasih kesempatan lagi dong. Yuzhen, cepat bantu kami bujuk Xiao Chuan. Ini kan proyek penting yang ditunjuk negara, gajinya juga besar. Kami semua mau kerja di sana. Iya, betul. Keluarga kami lagi susah cari uang. Yuzhen, tolong bantu kami dong. Kasih kami kesempatan. Xiao Chuan, kata pepatah, kalau bisa memaafkan, maafkan saja. Bu, sekarang ibu malah membela mereka. Ibu lupa waktu itu dia memperlakukan kita bagaimana? Liu Hao, ini salahmu. Kalau bukan karena kau mengajak kami ke sini, mana mungkin kami sampai bermusuhan dengan Qin Chuan. Pukuli dia. Pukuli. Jangan pukul lagi. Ini kan bukan urusanku. Semuanya Wang Kai. Dia kasih aku 5.000 yuan. Dia yang suruh aku lakukan. Apa? Ada hal seperti ini? Ku dengar Wang Lianhua dan Wang Lianda sudah masuk penjara. Ibu dan anaknya itu masih belum kapok. Ayo, cari mereka. Berdiri di situ. Qin Chuan, kau menghancurkan keluargaku. Gua bunuh kau. Qin Chuan, hati-hati. Qin Chuan, kau menghancurkan seluruh keluargaku. Gua bunuh kau. Qin Chuan, hati-hati. Bunuh kau. Wang Kai, kau gila. Pembunuhan. Ada pembunuhan. Pembunuhan. Kau lari? Kau? Dasar perempuan sialan. Bukannya kau pacarnya Qin Chuan? Gua potong kau dulu. Kau mau apa? Bahaya. Jangan mendekat. Ini melanggar hukum. Melanggar hukum? Gua sudah nggak peduli. Qin Chuan menghancurkan keluargaku. Gua bunuh dia. Kau sekutu dia, gua bunuh kau dulu. Ruxuan, hati-hati. Qin Chuan, Kau sekutu Qin Chuan, gua potong kau dulu. Ruxuan, hati-hati. Aduh, Xiao Kai. Qin Chuan. Qin Chuan, kita berdua sebaya. Kenapa kau bisa naik mobil mewah, cari uang banyak, dan dikelilingi perempuan? Di belakangmu juga didukung negara. Kita kan teman sejak kecil. Bapakku kan kepala desa. Kenapa? Aku nggak terima. Banyak hal yang kau nggak tahu. Kau sendiri nggak punya kemampuan, tapi berani memfitnah Xiao Qin. Bahkan mau membunuh di depan Pak Du. Kau ini, kalau masuk kali ini, jangan harap bisa keluar lagi. Bawa pergi. Omong kosong. Kamu yang omong kosong. Bawa pulang semua orang yang terlibat hari ini. Harus diselidiki sampai tuntas. Siap. Bukan. Kamu tangkap orang yang salah. Aku tidak bersalah. Aku tidak bersalah.
Keluarga kami hancur, semuanya hancur. Kamu baik-baik saja? Qin Chuan, dia tadi jelas-jelas mau menyerangku. Kenapa kau menangkis tusukan itu untukku? Kamu tahu betapa berbahayanya itu? Aku tidak merasa. Kamu lupa janjiku padamu? Sekarang kau adalah orangku. Bahkan jika menghadapi bahaya sebesar apapun, yang terluka harusnya aku, bukan kamu. Aku bisa merasakannya, Qin Chuan. Terima kasih. Qin Chuan. Dia bukan. Dia mau apa ke sini? Qin Chuan, kamu tidak berterima kasih padaku? Apa yang terjadi antara kalian berdua? Apa yang kamu katakan benar? Benar, Wang Kai sepertinya sangat membencimu. Sekarang setiap hari di sakunya selalu membawa pisau belati, kamu harus hati-hati. Aku sudah lama tahu Wang Kai tidak bisa diandalkan. Kalau bukan karena aku, mungkin kalian tidak bisa keluar dengan selamat. Tidak berterima kasih padaku? Kamu mau apa? Sandiwara ini sudah berakhir. Aku tadi mendengarnya di tempat kejadian. Kamu itu insinyur negara apa? Bahkan orang-orang dari Beijing sangat menghargaimu. Berarti masa depanmu sangat cerah. Jadi Kamu lanjutkan saja bersamaku. Beberapa waktu lalu hubunganmu dengan wanita ini tidak jelas. Aku akan berbesar hati dan memaafkanmu. Yang Yusan, kok tebal banget sih mukamu? Aku dan kamu sudah tidak ada hubungan apa-apa lagi. Jangan ganggu aku lagi. Qin Chuan, dulu kamu tidak seperti ini berbicara denganku. Bukannya kamu juga pernah bersusah payah bilang akan membawaku bertemu ibumu? Itu dulu. Sekarang ibuku sudah bertemu pacarku. Tidak, aku tidak percaya. Kamu dan dia hanya berpura-pura kamu membawanya pulang hanya untuk membohongi ibumu. Itu juga dulu. Ibuku bahkan memberinya pusaka keluarga. Ini masih bisa dipalsukan? Saudari, maaf ya. Yang Yushan, aku akui, kamu memang telah mengingatkanku, tapi jika kamu punya maksud lain, tidak perlu. Kali ini aku tidak akan mempermasalahkanmu. Jangan muncul lagi di depan kami. Qin Chuan, jangan pergi, Qin Chuan. Aku menyesal, tidak boleh apa.